Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Bolistia Channel. Oh ya teman-teman, jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa di like videonya, komen, share ke teman-teman, dan yang paling penting di subscribe ya, karena subscribe itu gratis loh teman-teman. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tahu video terbaru dari saya. Assalamualaikum teman-teman. Nah, di video kali ini saya akan membuat nastar keju. Bahan-bahannya ini sudah saya siapkan. Seperti yang teman-teman lihat di sini. Sekarang kita langsung aja ya teman-teman, cara membuatnya seperti apa. Ini ada tepung terigu sebanyak 350 gram, tepung maizenanya 50 gram, gula pasir sebanyak 150 gram. Saya pakai gula halus ya teman-teman. Nah, ada 50 gram susu bubuk merek Dankau. Nah, ini ada keju cheddarnya 50 gram dan mentega kuning sebanyak 250 gram. Nah, saya pakai yang merek ini ya teman-teman. Nah, ini saya menggunakan selai nanas. Ini saya buat sendiri ya teman-teman. Oke, kita langsung aja teman-teman ke cara pembuatannya. Seperti ini, kita pisahkan dulu kuning telur dan juga putih telurnya, karena yang kita pakai ini cuman kuning telurnya, putih telurnya kita sisihkan. Teman-teman bisa letakkan di wadah seperti ini dan ditutup. Jangan dibuang ya teman-teman, ini bisa dipakai untuk membuat kue atau digoreng. Simpan di kulkas dan ditutup rapat seperti tadi ya. Oke, kita langsung aja. Ini kita ambil wadah kering, kita masukkan dulu ke mentega kuningnya. Setelah itu gula halusnya seperti ini, masukkan semuanya. Ini teman-teman, saya tambahkan vanili. Tadi di awal video saya lupa untuk menunjukkan kalau saya menggunakan vanili. Tapi kalau teman-teman tidak ingin menggunakan vanili, silahkan di skip aja. Ini banyaknya juga teman-teman perkirakan aja. Nah, ini kita kocok dulu teman-teman mentega dan juga gula halusnya sampai benar-benar tercampur. Cirinya itu dia kalau sudah tercampur dia kelihatan lebih pucat atau kelihatan agak putih gitu ya. Nah, ini sekarang kita masukkan kuning telurnya, kita masukkan secara bertahap aja seperti ini. Nah, setelah itu sekarang kita kocok lagi teman-teman. Telurnya tadi kan, tadi telurnya baru kita masukkan, sekarang kita kocok lagi seperti yang awal tadi. Kita kocok sampai bahannya ini benar-benar tercampur dan terasa lebih ringan. Nah, biasanya teman-teman teksturnya itu kelihatan dia lebih ringan kalau sudah benar-benar tercampur, dan juga hasilnya dia lebih mengembang. Dari warnanya dia juga kelihatan lebih putih gitu ya, lebih pucat. Yang tadinya kuning jadi lebih kelihatan kuning pucat gitu. Nah, ini sekarang kita masukkan bahan keringnya, kita campurkan dulu. Tadi ada tepung maizena, tepung terigu, dan juga susu dan kaunya kita campur aja dan kita jadikan di satu wadah seperti ini, dan kita aduk-aduk ya agar tiga bahan ini benar-benar tercampur. Setelah itu nanti kita masukkan ke adonan telur dan menteganya tadi. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kita masukkan secara bertahap ya teman-teman, seperti ini, dan diaduk dengan menggunakan spatula. Nah, ini sengaja saya bagi sedikit-sedikit adonannya pada saat mencampurnya agar tidak terlalu susah ya teman-teman. Jadi caranya teman-teman dibagi aja 2 kali atau 3 kali agar pada saat kita mengaduk atau mencampurkan tepung dengan mentega ini tidak terlalu sulit. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan menggunakan tangan. Spatulanya kita lepas dulu agar lebih terasa, atau agar kita tahu tekstur adonan itu sudah pas atau belum. Nah, ini keju cheddarnya langsung
saya masukkan aja seperti ini teman-teman di adonannya. Jadi kalau menggunakan spatula agak sulit ya, menggunakan tangan seperti ini lebih mudah. Oke teman-teman, ini kita lanjut aja bolak-balik adonannya seperti ini sampai keju cheddarnya ini tercampur, benar-benar tercampur dengan si adonannya tadi. Nah ini teman-teman, adonannya sudah jadi seperti ini, teksturnya juga sudah pas, siap untuk kita lanjut ke proses berikutnya. Nah kalau sudah seperti ini teman-teman siapkan dulu plastiknya atau kantong kresek yang warna bening atau yang warna apa aja yang ada ya teman-teman. Nah di sini saya punya plastik atau plastik wrap seperti ini. Nah ini saya bungkus seperti ini, bungkus rapat agar tidak ada udara yang masuk, dan dimasukkan ke kulkas sekitar 30 menit atau sampai 1 jam juga tidak apa-apa. Nah dibungkus seperti ini juga teman-teman agar adonan kue kita ini tidak tercampur dengan aroma di kulkas kita. Misalnya di kulkas kita ada bumbu seperti itu ya, atau makanan lainnya seperti ikan. Nah jadi fungsinya ini untuk melindungi adonan ini agar tidak terkontaminasi dengan bau-bau yang ada di kulkas kita. Nah ini kita masukkan dulu ya teman-teman ke kulkas, lamanya sekitar 3 atau sampai 1 jam seperti itu. Setelah 1 jam kita ambil lagi nanti ini adonan. Nah seperti ini sudah sekitar hampir 1 jam teman-teman saya ambil adonannya dan siap untuk kita gunakan atau kita bulet-buletin dan kita panggang nanti. Nah ini adonannya hasilnya seperti ini teman-teman. Nah fungsinya tadi kenapa harus dimasukkan ke kulkas, agar pada saat nanti kita buletin seperti ini adonannya itu tidak pecah gitu ya. Itu fungsinya seperti itu ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman tidak ingin masukkan ke kulkas, sebenarnya boleh aja ya, tapi ini tips aja sebenarnya atau cara saya. Biasa kalau buat nastar keju seperti ini selalu saya gunakan, atau selalu saya masukkan dulu ke kulkas baru dibuletin seperti ini. Nah teman-teman seperti biasa adonannya kita ambil sesuaikan dengan keinginan kita aja, ukurannya seperti apa kita ambil seperti ini, kita pipihkan. Nah karena ini selai nanas saya agak lembek seperti ini ya teman-teman, yang kemarin pernah saya buat videonya, tidak terlalu kering, jadi saya untuk mempermudah aja ini saya masukkan ke plastik segitiga seperti ini, ke piping bag. Nah langsung, jadi agar fungsinya ini untuk mempermudah aja sebenarnya teman-teman, agar tangan kita tidak bersentuhan langsung dengan selai nanasnya. Nah ini sudah seperti ini, kita lanjut aja teman-teman sampai adonannya ini selesai. Jadi memang kalau membuat nastar keju itu ya harus sabar ya teman-teman, dibuletin satu-satu. Jadi kalau teman-teman saya juga sudah buka-buka di YouTube yang lainnya ya, gimana caranya membuat membuletin nastar keju yang cepat itu. Ternyata memang rata-ratanya buletinnya itu satu-satu seperti itu ya. Jadi teman-teman yang sabar, dibuletin sampai selesai satu loyang, setelah itu nanti kita panggang. Nah ini saya coba dengan cara yang lain teman-teman, tadi saya pipihkan adonannya. Nah nanti saya mau coba dan saya akan tunjukkan ke teman-teman cara yang menurut saya lebih singkat dibanding dengan memipihkan adonan yang awal tadi. Nah ini saya tunjukin ya teman-teman,
kita buletin, ambil buletannya dan kita tusuk seperti ini. Nah, caranya seperti ini teman-teman, tusuk aja seperti ini. Setelah itu kita puter-puter, besarin dikit lubangnya. Nah, setelah itu masukin selai nanasnya seperti ini. Nah, setelah itu kita tutup dan kita bulet-buletin. Nah, dibanding tadi ya, kita harus pipihkan, menurut saya cara seperti ini lebih mudah. Nah, kalau dibandingkan dengan yang awal tadi, menurut saya cara seperti ini itu lebih mudah teman-teman, dan lebih cepat bulatnya, dan adonannya juga cepat selesai. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan dengan cara yang awal tadi atau menggunakan cara seperti ini. Oke teman-teman, kita lanjut aja ini sampai adonannya kelar. Oke teman-teman, di sini bentuknya sengaja memang saya beda-bedakan seperti ini ya. Anggap aja ini saya berkreasi sendiri. Nah, kebetulan ini nastarnya saya buat untuk dimakan sendiri aja ya teman-teman, bukan untuk dijual, jadi bentuknya bebas gitu ya. Nah teman-teman, ini sudah selesai adonannya. Tadi dapatnya itu ada 2 loyang, loyang pertama dan ini adalah loyang yang kedua. Nah, sebelum kita panggang, kita olesin dulu seperti ini. Saya pakai kuning telur dan juga saya kasih sedikit madu dan diolesin di atasnya seperti ini ya teman-teman, agar kelihatan cantik nanti atau kelihatan tidak pucat pada saat nanti kalau sudah matang. Oke teman-teman, ini ovennya sudah saya panaskan tadi sekitar 10 menit. Sekarang kita masukkan adonan kuenya, kita panggang di suhu 130. Nah, saya menggunakan api bawah. Ini saya panggang sekitar 45 menit. Jadi tergantung suhu ovennya masing-masing ya. Oke teman-teman, nah hasilnya seperti ini, bagian bawahnya coklat. Nah, jika teman-teman tidak ingin terlalu coklat seperti ini, bisa dikurangi suhu atau lamanya pada saat dipanggang. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Silakan teman-teman coba di rumah, jangan lupa like videonya, share ke teman-teman. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih, dan yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya, dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya. Oke teman-teman, assalamualaikum.